Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agustina, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, ciri-ciri penelitian ilmiah, tujuan melakukan penelitian, jenis-jenis metode penelitian, cara membuat problem riset, dan juga ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Ciri-ciri penelitian ilmiah yang pertama yaitu mempunyai atau purposiveness. Setiap penelitian ilmiah itu mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuat keputusan. Yang kedua yaitu sistematik atau sistematik. Penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu empiris atau empirikal. Pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telah dan uji empiris. Yang keempat yaitu objektivitas atau objectivity. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data yang tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima yaitu kritis atau kritik. Hasil penelitian terbuka untuk dikritis, diperiksa atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Yang keenam yaitu generalisabilitas. Sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Biasanya hasil observasi ini diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Yang ketujuh yaitu replikabilitas. Replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua yaitu tujuan teoritis. Tujuan penelitian secara teoritis adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian praktis. Tujuan penelitian praktis adalah penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang ketiga yaitu metode penelitian histori atau historical research. Penelitian historis merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, dan perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kegiatan sekarang serta mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang keempat yaitu metode penelitian campuran. Metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Cara membuat problem riset dalam penelitian. Yang pertama yaitu kesesuaian minat. Penelitian itu sebaiknya memilih topik yang sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, kemampuan dilaksanakan. Masalah penelitian itu harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh peneliti. Yang ketiga yaitu kemudahan pelaksanaan. Kemudahan dalam melaksanakan penelitian merupakan hasil dari kemampuan dan minat seorang peneliti. Dan yang terakhir yaitu manfaat.
Penelitian yang dihasilkan seharusnya memberikan manfaat, terutama dalam hal pengetahuan atau keilmuan, serta memberikan kontribusi praktis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ciri-ciri program riset dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dihadapi oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan atau berubah total sehingga harus ganti masalah. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. 1. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu ada pengaduan. Yang terakhir ada kompetisi. Bidang apa yang ingin Anda teliti untuk tugas akhir? Bidang yang saya ingin teliti nantinya untuk tugas akhir saya yaitu mengenai bidang muamalah. Mengapa saya tertarik dengan bidang ini? Alasannya yaitu pemilihan bidang muamalah penting karena ia mengatur interaksi ekonomi terutama dalam kehidupan sehari-hari yang dimana di dalamnya bisa kita kaji apakah setiap kegiatan yang kita lakukan sudah sesuai prinsip syariah yang terutama dalam transaksi yang dimana setiap harinya kita melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.